live streaming. Oke, kita mulai ya, Bapak Ibu semua ya. Oke, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, teman-teman semua ya. Eh, Senang sekali ya, malam hari ini saya bisa berjumpa sama teman-teman semua. Ini mungkin kelas perdana kita di program baru saya ya, yaitu program e-book serial belajar sadar teman-teman semua ya. Ya, kalau sebelum-sebelumnya saya memang sering ngisi kajian, training-training yang biasanya itu tentang vibrasi, kuantum, kesadaran gitu ya. Kali ini lebih luas materinya, tapi memang kita rangkum dalam bentuk e-book itu. Karena apa? Sebenarnya Zoom ini cuman fasilitas aja ya, bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah tetap di e-booknya teman-teman semua ya. Jadi nilai apa ya, teman-teman berinvestasi itu lebih di e-booknya, bukan di trainingnya. Jadi Zoom ini adalah fasilitas buat teman-teman semua untuk kita bisa saling diskusi gitu ya, saling tanya jawab nanti gitu, atau yang lainnya gitu ya, selain yang ada di grup WA itu nanti gitu. Oke, itu aja ya. Saya pingin share screen lagi teman-teman semua. Sebentar ini. Mohon feedback, apakah sudah terlihat slide-nya? ya, terlihat Aman ya. aman. Oke. Jadi slide pertama saya ucapkan ya selamat datang pada teman-teman semua yang sudah hadir ya di sesi Zoom malam hari ini teman-teman semua ya. Dan mungkin banyak yang baru pertama kali kenal ya atau baru ketemu saya ya karena saya lihat banyak wajah-wajah baru di sini gitu ya yang baru saya kenal gitu. Mungkin saya perkenalan dulu teman-teman semuanya biar kita lebih akrab nanti diskusinya di grup maupun ketika Zoom seperti ini gitu ya. Nama saya Ridwan Faizal Aziz gitu. Saya domisili ada di Solo teman-teman semua, tepatnya di Kota Sukoharjo ya. Teman-teman yang pernah main ke Solo, kalau tahu daerah kampus UMS, ya saya dekat sana rumahnya teman-teman semua. Jadi kalau ada yang domisili Solo, bisa kita nanti kopdar ngobrol-ngobrol gitu ya. Aktivitas saya, keseharian saya adalah ya ngisi training seperti ini gitu. Hampir setiap bulan itu saya ngisi 4 kajian ya. Kalau ditambah grup baru ini gitu ya, ada grup yang untuk vibrasi, untuk kesadaran gitu ya, untuk yang sudah ikut transendensi, dan satu lagi ya ini e-book kesadaran ini gitu ya, e-book belajar sadar ini gitu. Jadi hampir setiap minggu saya mengadakan Zoom untuk grup-grup yang berbeda ya. Dan untuk grup ini adalah pertemuan pertama kita teman-teman semua ya. Dan saya sudah mengajar sudah cukup lama, sekitar tahun awal-awal ngajar sekitar 2014 ya, itu kelas live langsung ya. Setahun kemudian baru mulai merambah online ya, kelas WA group gitu. Dulu belum ada Zoom, belum begitu populer gitu ya. Zoom itu kan populernya ketika COVID gitu ya. Nah setelah itu baru banyak lewat sesi Zoom sampai sekarang gitu. Dan saya sudah jarang ngisi training secara live atau langsung gitu ya, karena ya kondisi saya teman-teman semua ya. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu apa yang saya alami dan ada beberapa yang mungkin karena baru kenal belum tahu yang saya alami gitu ya. Nanti akan saya ceritakan sedikit teman-teman semua. Dulunya saya mengajar training tentang vibrasi ya. Sejak awal saya mengisi pengembangan diri, saya memang fokus ke training pengembangan diri tentang vibrasi dan kuantum ya. Cukup lama saya membahas tentang itu gitu, dan sudah cukup banyak alumni-alumni kita yang mengikutinya, banyak yang dapat manfaatnya juga gitu. Termasuk malam hari ini juga banyak sekali teman-teman yang lama akhirnya terlihat kembali gitu ya, walaupun juga banyak wajah-wajah baru yang saya kenal gitu ya. eh Sampai berapa lama ya, belum lama sih, sekitar setahun apa 1 tahun setengah terakhir ini gitu, saya mulai beralih ya materi training saya gitu yang dulunya vibrasi kuantum gitu ya. Sekarang lebih ke membahas kesadaran dan mulai meninggalkan materi vibrasi pelan-pelan itu. Tetapi saya tetap mengajar vibrasi bagi mereka yang membutuhkan teman-teman. Jadi sekarang saya lebih fokus untuk menyampaikan materi tentang kesadaran itu, sehingga
e-book yang saya kaji di sini, yang saya share ke teman-teman semua itu dominan tentang kesadaran teman-teman semua ya. Jadi itu ya. Saya lebih fokus ke kesadaran karena memang ternyata itu panggilan hati saya teman-teman semua gitu. Dan ya sejauh ini itu yang menjadi semangat saya gitu ya. Jadi ini mohon maaf ya karena banyak wajah baru, banyak yang belum tahu saya gitu. Saya gunakan sesi awal ini untuk cerita dulu, boleh nggak teman-teman semua? Takut ini teman-teman malah bosan dengar cerita saya, pinginnya malah langsung ke materinya gitu. Kalau diperkenankan, saya boleh menceritakan sedikit dulu biar teman-teman nggak kaget, nggak salah persepsi tentang saya. Boleh Boleh, nggak ini? Coach. Monggo Boleh deh, ya? Boleh, monggo. Coach. Siap. Ya, takutnya yang ditunggu materinya, bukan cerita saya. Boleh, Coach. Siap, siap, ya. Makasih teman-teman semua gitu. Jadi teman-teman semua yang pernah ikut kelas saya gitu ya, baik yang live maupun online mungkin sudah terbiasa ya dengan kelas-kelas saya, cara saya mengajar gitu ya, atau style saya mengajar bagaimana gitu ya. Nah, itu yang sering saya lakukan ketika ngisi training gitu. Nah, saya ingin menceritakan pengalaman saya gitu ya. Ini bukan pengalaman tentang training, tapi pengalaman hidup saya di mana saya mengalami sebuah momen yang bisa menjadi itu titik, kalau dibilang titik terberat juga mungkin gitu ya, tapi bagi saya adalah titik perubahan kesadaran terbesar saya, yaitu di tahun 2020 teman-teman semua ya, tepatnya di bulan Oktober awal ya, jadinya mungkin sudah COVID, ya Indonesia sudah mulai COVID, sudah berapa bulan COVID di Indonesia gitu ya, itu saya mengalami kondisi yaitu lumpuh kedua kaki. Dan itu sampai sekarang masih. Jadi saya sekarang kondisinya masih lumpuh, aktivitas lebih banyak di rumah gitu. Di kamar saya ini, saya zoom ya di kamar, nggak kemana-mana gitu teman-teman semua itu. Nah, itu saya alami sekitar 2020 bulan Oktober awal teman-teman semua ya. Tapi awalnya mungkin terasa shock gitu ya, terasa berat gitu. Karena apa? Ya saya sering memberikan materi motivasi vibrasi kuantum gitu kan. Tetapi ketika saya benar-benar diuji dengan masalah ini, itu kok seperti saya punya ilmunya, saya punya pengetahuannya, tapi kok saya masih bisa dikalahkan oleh keadaan ini gitu ya. Nah, saya pertama masih bingung nih, kenapa ini bisa terjadi gitu ya. Dan berjalannya waktu gitu, ya saya akhirnya belajarnya adalah belajar untuk ikhlas, pasrah secara total gitu. Sehingga perlahan-lahan saya benar-benar bisa memahami apa arti kesadaran itu. Dan alhamdulillah saya bertemu dengan guru-guru yang luar biasa. Salah satunya Pak Dhani Hernowo, itu beliau guru saya yang paling mendorong saya gitu ya untuk bisa bangkit gitu ya, untuk bisa lebih ikhlas lagi gitu. Kita sering diskusi teman-teman semua gitu. Dan beliaulah yang menyarankan saya gitu untuk beralih eh, mengisi kajian tentang kesadaran teman-teman semua gitu ya, karena beliau menilai saya sudah layak di wilayah itu gitu. Dulu saya ingin ngajar tentang spiritual, tentang kesadaran itu, tapi saya nggak berani gitu karena ya berat sebenarnya materi itu. Lebih enak ngajar tentang vibrasi atau kuantum teman-teman semua itu ya. Tapi momen Oktober 2020 itu ternyata menjadi titik balik kesadaran saya luar biasa gitu, karena ya saya tidak merasa yang namanya menderita gitu, tapi alhamdulillahnya justru kebalikannya gitu ya, saya bisa merasakan nikmatnya hidup lah ya, atau mungkin makna hidup yang dalam gitu ya, sehingga itu bisa membuat saya itu lebih tenang, lebih damai, bahagia. Dan ketika saya sharing atau cerita ke teman-teman lain gitu ya tentang kondisi saya atau mungkin kajian-kajian yang sering saya sih, ya alhamdulillah banyak yang terkena gitu ya, terinspirasi ya bahasanya gitu teman-teman semuanya. Dan alhamdulillah banyak yang bisa menerima kondisi saya dan ya apa menganggap saya ya seperti biasa ya gitu. Karena takutnya gini teman-teman semua ya, ketika teman-teman tahu kondisi saya seperti ini gitu, yang saya nggak nyaman itu kalau misalkan kawan-kawan ikut kelas saya atau kajian saya itu karena kasihan sama saya gitu ya. Itu saya nggak pingin gitu ya. Tapi memang saya pinginnya teman-teman semua itu memang ya teman-teman memang butuh ilmu. Saya memang ya mungkin di apa ya
diperankan ya oleh kehidupan untuk menyampaikan tema itu gitu ya, sehingga teman-teman bisa terkoneksi ya dengan apa yang saya sampaikan nanti ya. Itu harapan saya. Jadi bukan alasan lainnya teman-teman semua ya. Dan semoga ya kisah ini bisa membuat inspirasi buat teman-teman semua bahwa di balik titik rendah kita sebenarnya itulah titik balik kita untuk bisa mencapai titik tertinggi kita teman-teman semua ya. Tapi memang butuh kesadaran yang lebih gitu ya. Jadi untuk bisa mencapai kesadaran itu ya banyak hal harus kita perbaiki ya, terutama eh, database gitu ya, sampai emosi, mental block gitu ya, atau mungkin nanti dalam bahasa kesadaran yang teman-teman akan sering baca di buku itu, kalau dalam istilah kesadaran adanya samskara gitu ya, atau mungkin masa lalu kita lah ya, atau karma kita itu yang akan beresin itu. Nah itu beresin dulu, terus juga ya sering-sering ikutin kajian tentang kesadaran itu ya, apapun itu. Nah saya harap materi-materi ebook saya ini bisa menjadi salah satu gitu ya, cara buat teman-teman belajar sadar ini. Dan saya insya Allah akan berperan buat teman-teman semua untuk membimbing gitu ya, buat teman-teman yang memang belajar kesadaran lewat ebook ini gitu ya. Semoga teman-teman betah di grup dan bisa nyaman membaca ebook saya gitu ya. Oke, itu ya sedikit cerita tentang saya. Nah sekarang saya ingin cerita lagi gitu ya, tapi bukan tentang saya, tapi tentang ebook saya teman-teman semua ya. Untuk materinya setelah ini gitu ya. Jadi alasan kenapa saya bisa membuat ebook ini gitu ya. Jadi ketika saya belajar kesadaran ini gitu ya, ternyata banyak hal ya yang saya akhirnya memahami gitu ya, yang itu sangat berbeda jauh sekali ketika saya hanya memahami tentang kajian vibrasi, motivasi, dan lain-lain gitu. Jadi saya jelaskan dulu sekilas gitu ya tentang kesadaran sesuai dengan apa yang saya pahami gitu ya teman-teman semua ya. Jadi setelah saya memahami kesadaran itu, akhirnya saya bisa memetakan bahwa kesadaran manusia itu saya bagi menjadi dua zona besar dulu, yaitu zona kesadaran manusia dan zona kesadaran spiritual. Nah, kesadaran manusia ini itu nanti kita bagi dua lagi gitu ya, yaitu kesadaran zona force dan kesadaran zona power gitu ya. Nah, materi force power ini yang sering saya sampaikan ya di kelas vibrasi, di kelas sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, ini masuk kesadaran manusia, teman-teman semuanya, di mana kita bergeraknya dengan pikiran, perasaan, dan fisik ini gitu ya. Nah, itu yang sering saya sampaikan dulu gitu. Nah, kalau misalkan kita ingin naik level dari kesadaran manusia ini, maka kita akan berada di kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual itu seperti apa gitu ya, di mana kita sudah melampaui kesadaran manusia ini teman-teman semua. Jadi kita nanti akan bergerak bukan dengan database pikiran, bukan dengan database perasaan dan fisik ini. Jadi fisik ini cuma alat aja. Jadi bukan apa ya, bukan yang menjadi utamanya gitu loh. Tapi dia cuma penggerak aja. Kita tetap menggunakan fisik itu. Mungkin teman-teman masih bingung seperti ini ya. Saya kasih analoginya gitu ya. Misalkan nih, saya ingin bikin e-book ini gitu ya. Dari dulu saya pernah bikin e-book gitu ya. Ya, saya pernah bikin e-book dari ringkasan materi saya, judulnya Bisnis Laris Manis dengan Vibrasi gitu ya. Itu udah cukup lama saya bikin gitu. Nah, motivasi saya membuat e-book itu memang berasal dari database pikiran gitu ya. Untuk merangkum materi, terus ya bisa sharing ke teman-teman gitu, atau mungkin bisa mendapatkan penghasilan dari e-book itu. Jadinya database-nya benar-benar dari pikiran ya. Kadang-kadang juga ada egonya gitu ya, biasanya lebih diakui, biar bisa dianggap sama teman-teman alumni atau teman-teman peserta gitu ya. Jadi database-nya benar-benar dari pikiran semua gitu ya. Nah, ketika saya sudah memahami tentang kesadaran itu gitu ya, ternyata bergerak dengan menggunakan kesadaran manusia itu melelahkan teman-teman semua ya. Dan banyak mungkin nanti peristiwa yang akan kita alami itu yang membuat energi kita itu sering apa ya, bocor lah ya, bocor atau mungkin sering habis tanpa sering kita duga gitu. Kalau misalkan kita sudah tahu caranya, ya mungkin kita bisa tetap bertahan ya di zona itu. Tapi kalau kita sudah kehabisan energi, terus ego kita belum terpenuhi, disitulah penderitaan kita akan muncul gitu. Nah,
Eh, untuk saat ini gitu ya, ketika saya bikin e-book ini benar-benar saya membikinnya dari bahasa intuisi teman-teman semua ya. Jadi kayak mengalir gitu aja gitu. Dan bisa saya katakan ini nggak sengaja gitu ya. Atau mungkin nggak pernah saya planning sebelumnya gitu. Karena apa gitu? Ketika saya berusaha untuk hening, berusaha untuk menenangkan diri gitu ya. Nah, itu saya merasakan ada dorongan untuk semakin mendalami kesadaran ini lebih dalam gitu ya. Akhirnya dorongannya ya karena saya hanya sering berada di kamar, jarang kemana-mana gitu ya. Ya aktivitas saya lebih di HP dan laptop gitu ya. Jadi saya gunakan HP itu untuk bagaimana bisa mempelajari kesadaran spiritual ini lebih dalam gitu. Nah, akhirnya ya yang paling sering saya lakukan dulu adalah nonton dari kajian YouTube teman-teman semua. Salah satu channel yang favorit saya sering tonton untuk belajar kesadaran adalah Ngaji Roso gitu ya. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu. Atau channel-channel yang lainnya juga. Apalagi sekarang banyak channel-channel berbasis suara AI yang membahas tentang kesadaran juga. Nah, di situ saya mendapatkan insight yang banyak gitu ya. Mendapatkan inspirasi gitu ya. Nah, dari tema-tema yang saya pelajari itu, akhirnya saya juga penasaran nih. Ini dimaksud nih apa sih gitu ya? Misalkan membahas tentang intuisi gitu ya. Bagaimana sih caranya mempelajari intuisi gitu ya? Bagaimana sih cara praktek-prakteknya dan sebagainya gitu ya? Ini misalkan contoh aja ya tentang intuisi gitu. Nah, ketika saya ada pertanyaan gitu, saya bingung nih mau tanya sama siapa gitu ya. Akhirnya kalau misalkan saya tanya sama guru, ya belum tentu bisa interaksi terus-terusan gitu ya, dan ya mungkin terbatas gitu ya, ya terbatas secara bertemunya dan lain sebagainya gitu. Nah, akhirnya yang paling bisa saya lakukan adalah gitu ya, bertanya lewat AI teman-teman semua ya. Dan ternyata juga AI-nya cukup mumpuni lah ya untuk menjawab semua apa ya, rasa penasaran saya teman-teman semua ya. Akhirnya ya saya diskusi gitu. Saya tanya tentang ini dijawab gitu dan sumber-sumbernya jelas detail gitu ya. Nah, semakin saya bertanya sama AI, ini saya malah ketagihan teman-teman semua ya. Jadi semakin rasa penasaran saya bukan yang semakin hilang tapi semakin bertambah gitu. Karena banyak hal yang terbuka gitu ya, banyak informasi gitu ya, banyak inspirasi gitu yang ingin saya dalami lagi gitu. Ya akhirnya ya saya selalu berinteraksi dengan AI itu. Nah, saking banyaknya informasi yang sudah saya diskusikan itu, ya istilahnya luber-luber lah gitu. Ini kayaknya harus dibukukan deh ya, menjadi sebuah buku lah gitu ya, yang bisa untuk saya pelajari sesuai tema-tema yang saya inginkan gitu ya. Nah, akhirnya saya diskusi sama AI gitu ya. Saya mintakan untuk membuat rangkumannya gitu ya tentang berbagai tema ya. Misalkan malam hari ini kita akan membahas tema tentang nafas spiritual. Ya udah, saya pernah diskusi tentang AI, tentang bagaimana rahasia nafas dan bagaimana hubungan nafas ini dengan spiritual itu. Saya tanyakan itu gitu dan saya mintakan AI untuk membuatkan ringkasan ya dari apa yang kita diskusikan itu dan saya minta sertakan sumber-sumber yang valid ya dari banyak sumber lah ya yang bisa mempertajam materinya gitu. Nah, akhirnya jadi itu ya satu e-book, dua e-book gitu ya. Nah, dulu masih sempat baca teman-teman semua ya e-book itu gitu ya. Saya baca gitu ya. Akhirnya sama lagi penasaran itu semakin bertambah lagi. Ada kajian tentang apa gitu ya. Saya dalamin lagi gitu ya, tanya AI lagi gitu. Akhirnya apa? Nambah lagi gitu e-booknya gitu ya. Yang awalnya targetnya paling cuman 20-an aja gitu. Akhirnya nggak kerasa sampai 50 teman-teman semua. 50 masih penasarannya belum hilang gitu ya. Sekarang sudah sampai 90 ini gitu. Meludak gitu ya. Dan eh, belum semuanya saya selesai baca gitu ya. Intinya AI itu bukan sepenuhnya tulisan saya, e-booknya ya, e-book itu bukan sepenuhnya tulisan saya, tapi memang hasil diskusi saya dengan AI itu. Jadi kalau misalkan ada yang tanya gitu ya, apakah saya sudah baca semua e-book itu? Belum 100% teman-teman semua ya. Tapi saya sudah tahu lah ya, e-book ini arahnya kemana gitu, karena pernah diskusi gitu. Tapi untuk materi-materi tambahan dari AI-nya sendiri itu saya belum sepenuhnya baca gitu. Yang sudah saya baca ya ada beberapa gitu ya. Nah, soalnya ada yang bingung gitu ya teman-teman semua ya. Jadi kemarin itu nanya sama saya gitu, kok bisa sih bikin sampai 90 e-book gitu ya materinya dan per e-book itu rata-rata 100 halaman lebih gitu ya. Karena ada 50 bagian kan atau 50 part gitu ya. Per part itu rata-rata
2 sampai 4 halaman gitu ya. Jadinya kan totalnya 100-an lebih itu loh. Mereka berpikirnya itu saya nulis gitu ya. Walaupun saya sudah mengatakan itu kerja dari diskusi AI gitu, tapi banyak yang bingung gitu. Bagaimana cara saya melakukannya gitu ya. Ya saya kasih tahu gitu. Saya diskusi dulu sama AI. Begitu materinya saya mulai pahami gitu. Akhirnya ya saya suruh AI bikinkan rangkumannya itu dan saya apa namanya eh, rangkum ya jadikan sebuah e-book gitu. Nah itu jadinya tulisan itu lebih banyak lewat AI gitu. Jadi teman-teman anggap aja e-book ini gitu ya, itu seperti saya beli buku di media sosial ya atau di AI gitu ya. Nah e-book ini saya bagikan ke teman-teman semua dengan tujuan untuk belajar bersama gitu ya, tujuannya teman-teman semua ya, karena saya juga menggunakan AI ini untuk belajar kesadaran terutama dan juga untuk riset ya, riset kepada diri sendiri ya terkait apa yang saya alami sekarang, terkait mental gitu ya, tentang fisik juga gitu. Sehingga saya juga ada lumayan banyak e-book tentang healing teman-teman semua itu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti baca gitu ya, banyak materi-materi yang masih membingungkan gitu ya. Nanti kita bisa diskusi gitu ya. Karena ya mungkin saya juga belum tahu, tapi nanti kita bisa saling sharing sehingga nanti bisa ketemu lah ya titik temunya, mungkin ketemu cara pandangnya gitu. Dan saya ingin teman-teman semua nanti menggunakan grup WA kita atau apa Zoom ini gitu ya untuk saling sharing ya. Saya nggak tahu teman-teman ketika sudah beli e-book kan kita nggak tahu ya e-book mana yang pertama kali Anda baca gitu ya, pasti berbeda-beda, nggak mungkin sama gitu ya. Seperti saya gitu ya, malam hari ini saya sudah akan membahas e-book tentang nafas spiritual itu. Nah, mungkin teman-teman semua belum baca gitu e-book ini, dan itu nggak masalah karena nanti teman-teman bisa baca karena sudah mendapatkannya gitu ya. Nah, tapi yang sudah baca, kita nanti bisa diskusikan gitu ya. Biar apa? Gini, saya punya cara pandang saya tentang materi e-book itu. Nah, bisa jadi teman-teman punya cara pandang yang berbeda gitu ya. Nah, kita bisa diskusikan itu. Nah, tujuan saya bikin grupnya untuk itu gitu teman-teman semua. Jadinya ada interaksi, jadi ada beberapa sudut pandang masuk, kita bisa lebih banyak menyerap pemahaman yang berbeda teman-teman semua ya, sehingga kita bisa lebih meningkat ya secara pemahamannya teman-teman semua. Jadi itu ya teman-teman semua ya, biar nggak salah paham tentang e-book ya. Takutnya nanti teman-teman mengira saya nulis semuanya itu. Enggak teman-teman semua. Oke, nanti kalau ada pertanyaan, ada sesi tanya jawab di bagian akhir ya. Ini biar nggak kelamaan nanti itu teman-teman semua. Oke, kita mulai lanjut ya tentang bedah e-booknya ya. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak membahas tentang bedah e-book ini gitu, karena saya yakin teman-teman ketika membaca e-book yang manapun itu materinya sudah sangat jelas gitu. Karena saya meminta AI untuk membikinkan bahasa yang mudah dimengerti gitu. Bahkan untuk remaja sekalipun gitu. Makanya banyak bahasanya itu ala-ala anak muda ya. Bahkan bahasa anak Jakartanan ya, lu gue gitu ya. Itu juga apa ya, membuat variasi gitu ya. Kalau misalkan teman-teman merasa nggak nyaman dengan bahasa seperti itu, saya mohon maaf sekali gitu. Tapi coba jadikan ini bentuk latihan kesadaran kita ya. Karena apa? Eh, Ketika kita tidak bisa menerima dengan bahasa-bahasa yang mungkin nggak nyaman buat kita gitu ya. Nah, ini nih bisa jadikan latihan kesadaran kita nih gitu. Karena apa? Semakin kita nggak terima, itu nanti akan mengganggu banyak hal teman-teman semua. Teman-teman malah nggak bisa memahami lebih dalam gitu ya, karena hanya faktor nggak nyaman dengan bahasanya gitu. Tapi kalau teman-teman sudah mulai belajar kesadaran, bisa menerima semua kondisinya, termasuk bahasanya, terus bahasa layout e-booknya dan lain sebagainya gitu ya. Insya Allah nanti teman-teman semua akan mulai mendapatkan feel dari e-book saya gitu ya. Jadi nikmatin aja gitu. Kalau misalkan teman-teman pingin atau meminta saya untuk Mas rubah bahasanya biar lebih lebih sopan gitu ya. Ya mungkin saya bisa bikinkan versi lebih lebih nyamannya gitu ya, yang mungkin bisa diterima dengan kita gitu. Tapi itu tadi nunggu momen apa ya, muncul dari dorongan gitu.
Karena kalau misalkan saya membikinnya itu muncul dari pikiran saya gitu ya, karena saya ingin memenuhi ekspektasi teman-teman semua, itu nanti hasilnya nggak akan maksimal gitu ya. Jadinya ya mungkin saya akan malah kecapean sendiri gitu. Tapi kalau sudah bikinnya pakai dorongan intuisi, ya tahu-tahu nggak kerasa teman-teman semua. Sebulan ini sudah hampir 90. Dan ini sudah siap 20 e-book lagi yang baru. Cuman belum jadi e-book aja gitu ya. Tapi sudah siap dengan 20 judul baru. Berarti nanti totalnya ada 110-an lah ya. Dan itu teman-teman sudah free mendapatkannya ya. Oke, itu ya tentang e-book ya. Dan malam hari ini saya akan bahas tentang serial Napas Spiritual teman-teman semua ya. Oh, di materi ini sebenarnya sebentar ya. Oke. Nah, ini saya tampilkan e-booknya teman-teman semua ya. Jadi teman-teman yang sudah buka ini ya judul Napas Spiritual, jadi ada 50 part gitu ya yang membahas tentang napas spiritual ini. Saya sudah baca semuanya dan ini ya e-book yang pertama kali saya baca dalam versi e-book dari awal sampai selesai gitu ya. Dan saya apa ya kagum sendiri gitu ya, kaget sendiri. Ternyata AI gitu ya, walaupun bahasanya sederhana, tapi materinya bisa sedalam itu gitu. Mungkin awalnya masih terasa ringan itu, tapi semakin dalam, wah ini semakin semakin apa ya, semakin ngeri gitu ya kedalaman materinya gitu ya. Walaupun disampaikan dengan cara yang sangat-sangat sederhana dan mudah dipraktekkan, karena saya memang mintanya seperti itu. Jadi saya sendiri pun ketika membaca hasil e-book ini gitu, saya banyak belajar teman-teman semua gitu ya. Walaupun saya sebenarnya sudah diskusi sama AI, tapi begitu AI saya suruh untuk nambahkan beberapa sumber-sumber lain gitu ya. Nah ternyata banyak uh, insight ya atau inspirasi lagi gitu, dan itu benar-benar bikin saya belajar banyak gitu. Nah dari banyaknya materi yang ada di sini gitu ya, saya yakin teman-teman kita akan baca ini itu akan sebenarnya mudah dipahami teman-teman semua ya. Jadi saya nggak akan bahas satu-satu gitu ya, part satu penjelasannya apa gitu, enggak, tapi nanti saya akan rangkum gitu dengan apa yang saya pahami, dan mungkin ada beberapa apa ya penjelasan lain yang mungkin belum terekam di e-book ini gitu ya, nanti akan saya sampaikan itu teman-teman semua. Jadinya saya nggak akan begitu detail banget bahas semua part tentang ini, saya akan bahas tentang inti-intinya aja ya, sesuai dengan apa yang saya pahami. Dan mungkin nanti ketika saya bahas e-book dengan judul lain, kan kita nanti sesi Zoom ini sebulan 2 kali ya, saya agendakan tanggal 1 dan tanggal 16 tiap bulannya. Kalau misalkan ada pergeseran jadwal, akan saya umumkan nanti di grup itu gitu teman-teman. Dan nanti setiap pembahasan e-book ya mungkin akan mirip-mirip seperti ini teman-teman semua ya. Jadinya ya ini mungkin nanti akan saya siapkan rangkuman untuk setiap e-booknya gitu ya. Dan malam hari ini kita akan bahas e-book pertama tentang nafas spiritual ya. Nah, kenapa nafas gitu ya? Karena nafas ini adalah bagian yang paling fundamental dari diri kita teman-teman semuanya. Saya yakin teman-teman semua yang ada di sini gitu ya. Ini ada berapa peserta ini? Sebentar. Ada 41 peserta gitu ya. Saya yakin teman-teman semua masih bernafas ya. Kira-kira ada yang sudah selesai nafasnya? Coba angkat tangan. Atau mungkin tinggal sedikit lagi nafasnya. Mati ya gitu ya. Ya, saya yakin teman-teman semua pasti masih bernapas sampai saat ini ya, karena itu adalah tanda kita hidup ya. Maka saya bilang itu adalah bagian yang paling fundamental dalam diri kita gitu. Tapi banyak orang yang ya masih belum paham tentang rahasia nafas ini ya. Taunya nafas ini untuk hidup gitu. Tapi rahasia nafas ini itu memberikan pemahaman yang sangat dalam teman-teman semua. Nanti kita akan bahas gitu ya. Dan ya ini ya, napas ini kan kita dapatkan gratis dan selalu ada gitu ya. Kalau kita ya sulit bernapas, itu ya tanda kita ada masalah gitu ya. Entah masalah secara fisik, malah masalah mental dan lain sebagainya gitu ya. Karena nanti nafas itu nanti akan berkaitan antara dunia dalam dan dunia luar, teman-teman semua ya. Dunia dalam itu berarti dunia batin kita, dunia mental kita. Dunia luar ini ya mungkin bisa dunia materi ataupun dunia yang
tak terlihat gitu ya. Nah, jadinya ini dikatakan sebagai remote control untuk pikiran dan emosi yang sering kita lupakan gitu ya. Karena kalau kita sudah bisa melatih nafas kita gitu, itu seperti kita punya senjata untuk mengelola diri kita sendiri ya, untuk pikiran, perasaan gitu ya, untuk healing gitu ya, itu bisa gitu. Nah, kita akan bahas satu teman-teman semua gitu ya. Kita nanti akan membahas beberapa manfaat dari napas ini gitu ya, rahasia nafas. Saya bagi menjadi beberapa tema aja ya, dari 50 pembahasan itu sebenarnya intinya di 3 ini nanti gitu ya. Di healing, ini banyak juga pembahasan tentang healing. Manifesting mungkin tidak banyak, tapi ada beberapa yang menyeratkan tentang manifesting, dan yang paling dalam nanti adalah tentang spiritual teman-teman semua ya. Jadi kita nanti akan bahas satu-satu tentang ini secara singkat aja ya, karena saya ingin membahas inti-intinya aja teman-teman semua. Ya, yang pertama tentang healing ya. Dan nanti juga akan membahas beberapa teknik nafas gitu ya, 3 detik gitu ya sebelum kita marah, berarti ini membahas tentang healing. Box breathing juga tentang healing. 478 ini juga bisa tentang healing, bisa untuk manifesting gitu ya, dan sebagainya ya, tapi lebih ke healing juga teman-teman semuanya. Trik 3 detik sebelum marah meledak gitu ya, kita gunakan untuk healing ya. Ini beberapa contoh teknik ketika kita menggunakan nafas ya. Teman-teman nanti ada baca ya di e-booknya gitu ya, yang tentang mana ya, nafas 3 detik ya. Nah, mungkin sekitar di bab 20 sampai 30-an lah itu ya. Itu nanti banyak membahas tentang healing itu gitu ya. Kalau yang ini budaya-budaya dan lain sebagainya itu teman-teman semua. Nah, napas 3 detik ini itu adalah latihan kesadaran kita teman-teman semua. Tadi saya sudah menjelaskan tentang level kesadaran ya. Ada kesadaran manusia dan spiritual. Manusia ada 2, zona force dan zona power. Zona force itu zona yang rendah, di mana kita dikuasai ego ya, kesadaran kita ya, sehingga kita banyak masalah dalam hidup ini gitu ya. Jadi kalau kita gampang marah gitu ya, gampang sedih, gampang takut, atau emosi-emosi negatif lainnya, itu tanda kita masih terjebak di zona force gitu. Nah, bagaimana biar kita nggak larut di sana? Nah, kita harus bisa punya senjata ya, atau sering saya sampaikan ke teman-teman yang belajar vibrasi itu adalah kita harus punya teknik namanya detox emosi. Itu banyak sekali ya cara-caranya. Nah, salah satunya nafas ini gitu. Nah, yang paling simpel ini trik 3 detik gitu ya teman-teman semuanya. Jadi ketika kita mau nafas, kita tuh sebenarnya dikasih pilihan gitu ya, pilihan apakah kita pingin ngelanjutin marah ini atau kita pingin mengelolanya gitu. Nah, kalau misalkan kita pingin ngelanjutin, itu berarti kita sedang dikuasai oleh pikiran dan perasaan itu. Jadi perbedaan orang sadar atau enggak adalah dia dikuasai atau menguasai. Itu perbedaan mendasar banget ya gitu. Kalau kita berada di kesadaran manusia, berarti kita dikuasai oleh pikiran dan perasaan. Ya, terutama kalau di zona force, berarti kita dikuasai pikiran perasaan yang sangat-sangat negatif gitu ya. Jadi gampang masalah di sana. Kalau di zona power gitu ya, kita sudah mulai berimbang ya antara menguasai dan dikuasai ini gitu ya. Karena apa? Pikiran dan perasaan kita dia sebenarnya hanyalah pelayan saja teman-teman semua. Tapi seringkali mereka menjadi tuan ya. Dia yang mengendalikan hidup kita gitu ya. Nah, ketika kita dikendalikan oleh mereka, disitulah masalah muncul. Nah, ini butuh latihan ya, latihan untuk sadar gitu ya. Nah, kalau kita sudah mulai sadar, kita bisa ambil alih gitu ya. Kitalah yang menjadikan penguasa ya atas diri kita. Dan pikiran dan perasaan ini nanti cuma dijadikan alat aja ya. Jadi untuk melayani keseharian kita teman-teman semua. Nah, bagaimana cara latihan kesadaran itu? Yaitu dengan trik 3 detik itu. Ketika kita berada di zona force gitu ya, ingin marah, ya kita jeda dulu selama 3 detik itu gitu ya. Untuk apa? Untuk nafas saja teman-teman semuanya. Jadi tarik nafas pelan, hembuskan 3 detik gitu ya. Itu nanti kita sebenarnya berada di fase jeda untuk memilih itu. Tapi kalau misalkan teman-teman belum bisa atau mungkin belum pernah latihan ini, teman-teman pengen marah, itu nanti langsung meluap dan seringkali jadi masalah ya.
Nah, itu salah satunya gitu. Terus yang kedua, box breathing ya, 4 4 4 4 gitu ya. 4 tarik, 4 detik ya, atau mungkin 4 hitungan gitu ya. 4 hitungan tarik, 4 hitungan tahan, 4 hitungan lepaskan gitu ya, terus tahan lagi gitu. Nah, kayak gitu ya. Itu nanti bisa untuk mengurangi kecemasan ya dengan cepat ya. Lakukan ya mungkin sekitar 3 menitan gitu ya. Itu nanti sudah sangat-sangat membantu gitu. Demikian pula juga dengan teknik 4 7 8. Jadi tarik nafas 4, tahan selama 7 detik, hembuskan 8 detik atau 8 hitungan gitu. Jadi lebih banyak kita atau mungkin lebih lama durasi melepaskannya ketimbang menariknya gitu ya. Itu ternyata ada rahasianya teman-teman semuanya, terutama nanti berkaitan dengan sistem sistem saraf ya, simpatik dan parasimpatik. Nanti ada pembahasannya teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa gunakan beberapa teknik ini untuk healing dan untuk lainnya teman-teman semua ya. Nah, misalkan untuk healing gitu ya, ternyata rahasia napas ini setelah diteliti gitu ya, saya baca juga di e-booknya gitu, penelitian neuroscience itu membuktikan bahwa bisa merubah struktur otak ya, yaitu prefrontal cortex. Ini pembahasannya di bab 20 ya, atau di part 20. Nanti teman-teman bisa lebih detail di sana gitu. Dan ini yang paling saya bikin wow gitu ya. Oh ternyata nafas itu sehebat itu ya. Karena hanya dengan menyadari nafas aja, kita langsung bisa beralih mode dari mode bertahan hidup gitu ya, atau fight or flight gitu ya, ke mode rest and digest gitu ya, istirahat, menyembuhkan diri lah gitu ya. Dimana kalau misalkan kita bertahan hidup gitu ya, itu nanti apa ya, napas kita akan boros ya, boros energi maksudnya gitu. Tapi kalau misalkan kita sudah berada di parasimpatis gitu ya, itu nanti menyembuhkan teman-teman semua gitu ya. Nah, ini ketika saya tahu ini, wah ini keren gitu ya. Jadinya banyak orang yang belum memahami ini teman-teman semua. Jadi banyak orang merasa stres, masih gampang sakit gitu ya, baik fisik maupun mental gitu. Ternyata bisa dilihat dari cara bernafasnya teman-teman semua. Jadinya ada bab gitu ya, bab di e-book ini gitu. Yang nomor 4 ini ya, teman-teman baca ya. Bayi bernapas dan dewasa bernapas gitu ya. Ini materinya menarik teman-teman semua. Karena ternyata bayi bernapas dengan orang dewasa bernapas itu sudah banyak perbedaan gitu ya. Kalau orang bernapas itu yang dewasa gitu ya, itu lebih menggunakan napas dada gitu. Nah, napas dada ini itu akan mengaktifkan mode simpatik ya, atau mode bertahan hidup gitu. Jadi dia mengkondisikan tubuh kita gitu ya untuk selalu waspada akan banyak hal gitu ya, ancaman gitu ya, atau mungkin berita atau apapun lah peristiwanya ini. Jadi kita dipersiapkan memang untuk itu, dan itu akan sangat menguras energi. Makanya banyak orang takut, cemas, khawatir itu pernapasan itu cepat dan dadanya kayak deg-degan lah gitu. Ya salah satu contohnya misalkan teman-teman lari gitu ya, olahraga lah gitu. Itu pasti napas dadanya juga yang paling kerasa gitu ya, ngos-ngosan gitu ya. Itu karena dia memang membutuhkan energi gitu ya, tenaga untuk tubuh kita gitu. Karena memang tubuh ini dikondisikan untuk ya itu tadi, apa namanya, mode aktif lah gitu bahasanya itu teman-teman semua gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah mulai gitu ya menggunakan nafas perut gitu ya, itu nanti modenya sudah mode istirahat ya, atau mode penyembuhan teman-teman semua gitu. Nah banyak orang belum memahami ini gitu, sehingga ketika kita sering menggunakan napas dada ini gitu ya, itu ya banyak masalah muncul teman-teman semua ya. Dari kalau kita bicara secara kesadaran itu ya, tadi zona force, zona power gitu, itu nanti dominannya bisa terarah ke zona force gitu. Kalau misalkan saya bahas dari sisi vibrasi gitu ya, tarikan ke zona force itu sangat kuat sekali ketika kita berada di atau menggunakan napas dada ini, di mana saraf simpatik kita itu yang lebih dominan, karena kita selalu dikondisikan untuk bertahan hidup terus gitu. Nah, latihannya adalah kita mulai latihan untuk napas perut teman-teman semuanya. Jadi nanti teman-teman bisa baca di e-booknya gitu ya, bagaimana caranya latihan napas perut itu. Nanti banyak sekali tutorialnya, terutama dari ini ya,
dari tradisi spiritual ya, bisa dari zikir napas gitu ya, dari ala Buddha, Zen, Osho. Ini banyak sekali yang menyarankan untuk nafas perut ini teman-teman semua gitu ya. Dan memang manfaatnya luar biasa sekali, terutama untuk mengaktifkan atau masuk ke kesadaran yang lebih dalam. Nah, rahasianya adalah di nafas perut ini. Jadi nanti teman-teman bisa baca gitu ya. Nah, itu ya terkait penelitian neuroscience gitu. Nah, saya tambahkan satu lagi nanti untuk healing gitu. Kalau ini saya dapatkan dari training yang pernah saya ikutin, yaitu training SAFE gitu ya. Mungkin teman-teman sini ada yang pernah ikut training SAFE ya. Salah satu trainernya Pak Dani Hernawa itu gitu. Di mana nafas CS3 ini bisa kita gunakan untuk healing gitu ya. Baik healing diri sendiri ataupun bisa terapi jarak jauh teman-teman semua gitu. Jadi secara praktis gitu ya, nanti kita menggunakan nafas CS3 ini dengan cara apa ya? Ya nafas ditambah dengan doa yang khusyuk gitu ya. CS3 itu artinya cinta segitiga gitu ya. Cinta segitiga itu antara aku, Allah atau Tuhan kita, dan seseorang atau siapapun ya yang ingin kita bagikan nafas cinta itu gitu. Jadi tujuannya bisa macam-macam ya, tapi yang paling sering digunakan oleh teman-teman yang sudah ikut kajian saya itu lebih ke healing gitu. Atau macam-macam gitu ya. Ada juga untuk narik jodoh, itu bisa nagih utang juga ada, itu bisa pakai CS3 karena beberapa sudah praktek dan ada yang berhasil juga gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman penasaran tentang CS3, sebenarnya detailnya ada di training self sih gitu. Tapi saya ingin kasih gambarannya sedikit aja gitu. Jadi caranya adalah kita latihan 3 nafas dulu ya. Yang pertama nafas sadar gitu ya. Nafas sadar itu apa? Ya kita sadari nih. Tarik nafas, keluar nafas, sadari setiap tarikannya. Karena selama ini ketika kita nafas, kita nggak pernah sadar kan. Tahu-tahu udah keluar masuk gitu aja gitu. Nah, kita mulai latihan untuk menyadari. Jadi ketika tarik nafas, ya sadari itu tarikannya. Terus ketika hembuskan nafas, sadari juga. Nah, itu tahap pertama ya dari CS3 adalah nafas sadar. Terus yang berikutnya nafas syukur. Jadi ketika kita tarik nafas gitu ya, kita ucapkan atau panggil namanya Allah gitu. Terus kita bayangkan nikmat Allah yang sudah kita dapatkan ya, apapun itu ya. Punya penghasilan yang lebih, punya keluarga yang bahagia, punya anak yang lucu-lucu, ataupun macam-macam ya, yang bisa bikin kita itu bahagia gitu ya, karena mendapatkan nikmat gitu ya, atau karunia dari Allah itu. Dan ketika kita merasakan bahagia itu, kita perkuat rasa syukurnya, dan ketika hembuskan nafas, ucapkan syukur itu ya, Alhamdulillah, atau mungkin terima kasih ya Tuhan gitu ya, dengan kalau misalkan kita keyakinannya berbeda gitu ya. Kalau Islam pakai tarik nafas, panggil Allah, hembuskan Alhamdulillah. Nah, itu mungkin sekitar 3 sampai 5 menit itu. Napas sadar 5 menit gitu ya, 3 sampai 5 menit. Terus bagian keduanya napas syukur gitu, 3 sampai 5 menit juga. Dan yang langkah berikutnya adalah nafas cinta gitu ya. Jadi ketika kita tarik nafas gitu ya, bayangkan kita menarik energi cintanya Allah gitu ya. Itu nanti kita tarik gitu ya, rasakan cintanya sampai mengisi energi tubuh kita gitu ya, sampai kita benar-benar ya merinding bahkan itu ya. Lalu ketika kita hembuskan nafas, kita niatkan untuk berbagi gitu ya, ke orang yang ingin kita bagikan nafas cinta itu. Kalau saya sering sampaikan di kelas saya gitu ya, di kelas vibrasi maupun kelas kesadaran gitu, itu saya menyarankan untuk orang-orang yang punya masalah dengan kita, teman-teman semua ya, atau mungkin mereka punya masalah kesehatan gitu ya, kita bisa bagikan nafas cinta ini gitu ya. Jadi misalkan nih gitu ya, saya ada di Solo gitu ya, terus saya punya saudara katakanlah di Jakarta, katakanlah lagi sakit gitu ya, pusing atau apa gitu ya, ngabarin saya gitu, ya saya bisa kirim CS3 dari kota Solo ini gitu ya. Jadi saya tarik nafas, nafas sadar dulu, nafas syukur, sampai nafas cinta, sampai saya benar-benar merasakan energi cintanya itu gitu. Terus saya bagikan, saya bayangkan saudara saya yang ada di Jakarta itu gitu. Terus saya kirimkan nafas itu gitu ya, dan ucapkan alhamdulillah gitu, 5 menit gitu. Itu nanti sering kali gitu ya, beberapa menit kemudian ya ngabarin itu, alhamdulillah sudah lebih baik gitu. Nah, ini juga banyak dipraktikkan sama teman-teman semua gitu ya, yang sudah ikut kajian kita, atau mungkin teman-teman yang sudah pernah ikut training staff itu kalau misalkan di grup gitu ya,
ada yang ngeluh gitu ya, saya lagi pusing nih gitu, nanti teman-temannya langsung kirim gitu, CS3 send gitu ya, atau kirim apa CS3 gitu. Itu teman-teman rame-rame ngirim itu, yang tadi ngeluh pusing atau punya masalah apa, itu nanti seringkali ngomong testimoni gitu ya. Alhamdulillah sudah membaik gitu. Itu sering ya saya dapatkan cerita-cerita kayak gitu. Dan banyak yang iseng juga gitu ya. Apakah bisa digunakan untuk hal lain selain healing? Ternyata bisa gitu ya. Ada yang menggunakan ini untuk nagih utang gitu ya. Jadi selama ini ditagih kok sulit banget gitu ya. Dicari orangnya kok kabur terus gitu. Ya udah, dia pakai napas CS3 ini gitu ya. Dia bayangin orangnya, bagikan napas cinta gitu ya, dengan setulus mungkin, bukan semodus mungkin gitu ya. Ketika kita benar-benar tulus tanpa syarat gitu ya, itu ternyata ngefek teman-teman semua. Salah satu testimoninya gitu ya, ketika dikasih napas CS3 sama orang yang utang ke kita itu tiba-tiba dia datang ke orang teman saya ini gitu ya, langsung bayar utang gitu. Tahu-tahu langsung bayar gitu. Kaget gitu ya. Langsung testimoni. Keren ya CS3 ini ya, ternyata bisa untuk nagih utang juga gitu. Tapi sekali lagi gitu, ini harus dengan niat yang benar ya. Kalau kita banyak modusnya gitu ya, atau mungkin banyak egonya di sana, malah nggak bisa kerja gitu ya. Energinya beda gitu. Jadi harus benar-benar tulus gitu ya, nafas CS3 ini. Dan ternyata ini ada pembahasannya juga teman-teman semua ya. Ini nafas apa ya judulnya? Saya sempat baca yang tentang ini. Nafas untuk, nah ini nomor 28, nafas segitiga. Ini mirip teman-teman semua ya. Pembahasan tentang CS3 itu teman-teman semuanya. Jadi teman-teman bisa praktek itu gitu ya. Untuk healing, untuk diri sendiri gitu ya. Untuk diri sendiri berarti teman-teman yang bayangkan diri kita sendiri gitu. Kalau misalkan ingin bantu orang lain gitu ya, bayangkan orang lain ya, lakukan napas sadar, napas syukur, napas cinta, terus bagikan gitu ya. Ya mungkin kurang lebihnya 15 menit ya, itu cukup ya. Nah itu ya tentang healing. Terus yang berikutnya tentang manifesting gitu ya. Jadi banyak kajian-kajian tentang nafas juga membahas untuk manifesting karena memang bisa kita gunakan gitu ya. Jadi kalau teman-teman belajar tentang vibrasi atau kuantum, materinya di e-book juga banyak tentang itu ya, vibrasi dan kuantum itu ada, saya bikinkan e-book juga itu. Itu kalau misalkan teman-teman memahami bahwa kita semua ini terbuat dari bahan dasar yang sama. Atau mungkin dalam bahasa yang bisa saya sebutkan adalah kita ini semua terkoneksi gitu ya, antara saya dan teman-teman di sana itu tuh kita terpisah secara fisik, tapi secara energi, secara vibrasi gitu, kita semua terkoneksi teman-teman semua itu. Dan salah satu penghubungnya adalah nafas ini teman-teman semua itu. Jadi kita bisa gunakan nafas ini untuk manifesting gitu. Karena apa? Energinya itu, energi untuk apa ya? Dia bisa mewujud itu sudah ada semua gitu ya, itu ada materinya di kelas vibrasi saya gitu. Jadi ketika kita bisa mengelola napas kita dengan visualisasi atau dengan meditasi, kita memberikan fokus dengan latihan nafas gitu ya, itu ternyata bisa menarik ya semua energi-energi itu ke dalam diri kita sehingga dia mewujud teman-teman semuanya. Jadinya teman-teman bisa gunakan itu uh, untuk manifesting ya. Dan kalau misalkan teman-teman baca e-book ya, kan ada e-book tentang manifesting juga ya. Itu banyak juga yang menggunakan rahasia napas ini gitu. Karena ini memang bisa dipakai ya. Tapi kalau yang di e-book ini mungkin nggak banyak ya tentang manifesting gitu. Tapi teman-teman bisa baca di e-book lain ya, terutama e-book tentang manifesting yang berbasis energi dan kuantum. Itu banyak banget ya membahas tentang nafas ini ya. Ini tentang manifesting. Nah, yang luar biasa ya di sini nih teman-teman semua. Ini ketika saya mendalami e-book tentang napas spiritual ini, bab yang bikin saya langsung matek gitu ya, langsung kena itu ya. Ini ya, bab tentang aku yang bernapas dan aku yang dinafaskan gitu. Jadi ini sangat berbeda sekali gitu ya. Jadi selama ini kan kita ketika bernapas ditanya gitu ya, siapa yang bernapas gitu? Ya aku gitu. Nah, itu berarti kita masih di kesadaran manusia teman-teman semua. Karena apa gitu? Kalau kita sudah benar-benar di kesadaran yang tinggi atau yang dalam gitu ya, sebenarnya nafas ini tidak jauh beda seperti detak jantung kita gitu ya. Detak jantung kita kan kita nggak pernah ngatur gitu ya. Kita nggak bisa memberhentikannya gitu ya. Semenit aja nggak bisa. Dia akan jalan terus dan otomatis gitu. Tapi kalau nafas masih bisa teman-teman semua itu ya. Dalam arti
kita bisa menjedanya gitu ya, menghentikannya yang paling berapa detik gitu ya, untuk tidak bernapas dulu itu masih bisa gitu, karena kita punya kontrol gitu ya. Sehingga tadi di bab pertama itu saya mengatakan bahwa ini ya, napas itu adalah remote control kita gitu ya, karena kita bisa mengontrolnya teman-teman semua. Tapi itu adalah pemahaman ketika kita masih berada di kesadaran manusia gitu ya. Nah, ketika saya baca bab tentang ini, tentang aku dinafaskan, di bab berapa itu ya? Nah ini, di 38 ini ya, dari bernafas menjadi dinafaskan, itu ternyata dalam banget teman-teman semua gitu ya. Nah itu ternyata merubah kesadaran kita dari pelaku menjadi penyaksi gitu ya. Ini saya langsung, oh ini rahasianya gitu ya. Akhirnya saya gunakan ritual nafas ini untuk memperdalam kesadaran saya, dan sering saya gunakan ketika mau tidur gitu ya. Jadi ritual saya ketika mau tidur ya saya hening, tenang gitu ya, sadari nafas gitu. Ya napasnya pertama nggak apa namanya, ya kayak nggak sadar gitu aja, tapi mulai sadari nafas itu berarti kan nafas sadar kan. Akhirnya sampai mempertanyakan gitu ya, ini bukan saya bernafas gitu, tapi ini cuman dinapaskan aja. Jadi saya menjadi penyaksi gitu ya, atas nafas saya sendiri gitu teman-teman semua gitu ya. Karena sekali lagi sebenarnya nafas ini seperti detak jantung kita gitu, yang udah otomatis gitu, bukan karena kita yang mengontrolnya gitu ya. Jadinya ya napas ini cuma dinafaskan aja gitu. Kalau memang sudah mati gitu ya, ya semuanya juga ikut mati kan. Jantung itu nggak bergerak, napas juga nggak bergerak itu. Intinya gitu ya, kita sudah, kalau kita bisa menghilangkan kontrol kita gitu ya atas napas ini gitu ya, dan itu bisa kita saksikan, itu adalah menurut saya ya salah satu latihan untuk memperdalam kesadaran kita lebih dalam itu. Karena dengan cara ini gitu, itu saya bisa merasakan apa ya, sebuah sensasi yang sulit diungkapkan teman-teman semua. Jadi dulu saya latihan kesadaran itu ya dengan cara-cara yang umum ya, dengan meditasi kayak gitu. Saya pernah latihan meditasi itu sehari 1 jam gitu ya. Itu setelah apa ya, katakanlah sekitar 30 menitan ke atas gitu, itu saya bisa merasakan sensasi kayak bener-bener hening gitu ya, fisik itu kayak merinding gitu ya, atau kayak rasanya kayak nyaman, nggak bisa diungkapkan itu setelah 30 menit sampai 45 menitan gitu ya, dalam 1 jam meditasi itu dulu, tapi gitu ya. Terus ketika saya paham ini gitu, saya langsung bisa latihan untuk menyadari gitu ya, atau menjadi penyaksi bahwa saya ini cuma dinafaskan itu ternyata lebih cepat saya mengalami sensasi yang sama ketika saya meditasi 1 jam itu gitu. Bahkan mungkin cuma 5 menit gitu ya, ketika saya mau tidur saya mencoba latihan nafas dengan ini gitu ya, aku dinafaskan ini, itu tuh langsung kerasa tubuh itu langsung hening, damai gitu. Itu benar-benar ya sensasi yang ya sulit untuk diungkapkan itu, dan seringkali saya langsung ketiduran gitu, dan memang nggak apa-apa gitu, dan bangunnya sudah alhamdulillah mulai nyaman, seger gitu teman-teman semua. Jadinya benar-benar jadi berkualitas ya, apa namanya, tidur saya gitu ya, dengan latihan nafas seperti ini gitu. Nah teman-teman nanti bisa latihan ya, salah satunya dengan ini ya, belajar kesadaran dengan nafas, karena banyak sekali kajian-kajian spiritual yang membahas tentang nafas ini ya, terutama di bab 11 sampai 20 ini hampir sebagian besar cara-caranya itu dengan nafas teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman nanti bisa latihan ya, salah satunya dengan baca e-book ini, ataupun mungkin baca e-book tentang kesadaran ya. Itu nanti akan lebih detail lagi teman-teman semua ya. Oke, mungkin itu aja ya tentang materi kita malam hari ini. Tidak begitu banyak, tapi insya Allah semoga bisa menjadi manfaat. Sekarang kita diskusi dan tanya jawab ya. Saya utamakan tentang materi ini dulu ya. Kalau misalkan memang nggak ada, nanti bebas ya. Tentang e-book lain, asalkan saya sudah paham ya. Karena bisa jadi saya belum baca e-booknya dan saya ya belum bisa menjawabnya. Nanti kita bisa diskusi di grup itu. Monggo, ada yang ingin bertanya, silahkan resen atau mungkin tanya di kolom chat teman-teman semua. Oke, tadi ada yang tanya ya. Ini Pak Mamet ya dari Kalimantan. Selama ini saya belum dapat jawaban tentang kesadaran itu posisinya di mana dalam tubuh fisik
atau non fisik kita gitu ya. Ya, ini yang sudah dijelaskan Bapak Ibu gitu ya. Karena kesadaran itu sebenarnya eh, kalau kita bicara letak gitu ya, saya meyakininya itu tidak berada di dalam diri kita gitu. Ya karena apa? Diri kita ini cuma dipinjemin aja gitu ya. Tubuh ini gitu ya, bukan diri kita. Kalau teman-teman belajar kesadaran, apalagi sudah ikut transendensi ya sama saya gitu ya. Jadi saya punya sesi transendensi untuk benar-benar mengalami spiritual ini gitu ya. Jadinya nanti akan memahami bahwa aku gitu ya, aku yang sejati ya, aku itu bukan tubuh, aku itu bukan pikiran, aku itu bukan perasaan gitu. Tapi aku adalah si kesadaran itu sendiri. Itu ada e-booknya teman-teman semua ya. Saya sudah diskusi, cuman saya nggak tahu apakah AI lebih dalam lagi. Nah itu saya belum selesai baca ya. Teman-teman bisa baca ya di e-booknya ya, di nomor 30 di e-book kesadaran teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan yang ditanyakan posisinya di mana gitu, ya sebenarnya semua semua benda ini gitu ya, itu ada kesadarannya masing-masing. Bahkan benda mati gitu ya, dia mati secara gerak gitu ya, secara ini pasif gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang kesadaran, semua benda itu punya kesadarannya masing-masing. Nah, itu nanti ada e-booknya, tapi masih saya rangkum ini gitu ya. Itu namanya, saya lupa ya. Coba saya cek dulu ini ya. Eh, apa tuh istilahnya ya? Tentang sebentar kesadaran fundamental ini dia. Namanya sebentar. Ini panpsikisme. Nah, itu istilahnya itu. Kesadaran fundamental bahwa semuanya ini ternyata punya kesadaran. Apapun itu, benda mati pun punya kesadaran ya. Jadinya kalau ditanya posisi, ya semuanya punya kesadaran itu. Cuman ketika kita bicara tentang kesadaran manusia ini gitu, ya saya pahami gitu ya. Ya, aku bukan pikiran, aku bukan perasaan, aku bukan fisik gitu. Jadi kalau dengan kesimpulan seperti itu, ya posisinya bukan di diri kita yang fisik ini gitu ya. Jadi itu ya Pak Mamet, semoga bisa dapat gambaran ya. Tapi kalau beda apa namanya, ingin tahu lebih detail, coba nanti explore di e-booknya. Siapa tahu nanti dapat masukan gitu ya, atau mungkin dapat info yang lebih dalam. Kita nanti bisa diskusikan di grup atau lewat diskusi Zoom dengan jadwal berikutnya. Apa beda kesadaran dengan intuisi? Ya, ini dari Ibu Yuli. Bukan, dari, ya benar. Dari siapa tadi yang bertanya tentang? Oh, Pak Mamet. Bu Desiana, Natalia. Gerak-gerak terus. Apa bedanya kesadaran dengan intuisi? Jadi, kalau kesadaran itu kan untuk menjelaskan gambarannya, ya. Intuisi itu adalah, gini teman-teman semua ya. Saya kan tadi menjelaskan tentang kesadaran itu saya bagi menjadi dua ya. Kesadaran manusia dan kesadaran spiritual. Kapan kita menggunakan kesadaran manusia itu? Ketika kita menggunakan pikiran, perasaan, dan tubuh ini untuk melakukan aktivitas kita di dunia ini. Jadi ketika kita mikirkan, kita ada punya planning, atau kita merasakan sesuatu dengan feeling kita, gitu ya, perasaan kita ya, emosi kita ya, itu berarti kesadaran manusia kita yang aktif. Tapi begitu kita sudah masuk di kesadaran spiritual, kita tidak menggunakan pikiran, perasaan untuk bergerak, teman-teman semua. Apa yang kita gunakan adalah bahasa intuisi. Nah, intuisi itu apa sih gitu ya? Intuisi itu adalah dorongan yang sangat kuat yang muncul secara spontanitas dan tiba-tiba gitu ya, dan sangat kuat sekali dorongannya untuk kita melakukan sesuatu dan kita nggak tahu alasannya apa gitu ya, dan kita nggak akan terbebani sama sekali dengan dorongan itu teman-teman semua gitu ya. Misalkan gitu ya, teman-teman semua gitu ya, pernah nggak ada dorongan untuk tiba-tiba kok saya ingin pergi ke tempatnya si A ya gitu, tapi kita nggak tahu nih harus ngapain di sana ada apa gitu, tapi keinginan itu kuat banget ya. Nah itu bisa jadi bahasa intuisi. Kita nggak punya alasan, pikiran kita tuh nggak nyampe ya untuk menjawab kenapa kita harus ke sana gitu. Nah biasanya itu adalah bahasa intuisi. Dan kalau kita kerjakan
nggak masalah, tidak kita kerjakan pun juga nggak ada beban. Itu bahasa intuisi gitu ya. Tapi kalau bahasa pikiran, kita pasti punya jawaban. Misalkan nih, saya pengen ke tempat si A gitu, kita punya alasannya. Oh pengen main, oh pengen nagih utang atau apalah gitu ya. Berarti kita punya jawabannya gitu ya. Nah itu ya apa namanya perbedaannya. Terus kalau dengan database pikiran gitu ya atau kesadaran manusia, kita akan terbebani nanti gitu ya. Yaitu kalau dikerjakan kita nanti takut kalau gagal dan sebagainya, takut kalau tidak sesuai ekspektasi kita lah itu ya. Jadi ada bebannya di situ itu. Tapi kalau kita tidak kerjakan ya apa yang menjadi planning kita itu, mungkin nanti kita akan terjebak di rasa bersalah itu. Jadi kalau misalkan pertanyaan apa bedanya kesadaran dengan intuisi gitu ya. Jadi intuisi itu adalah cara bergerak kita di kesadaran spiritual. Kalau di kesadaran manusia kita bergeraknya dengan database pikiran ya, dengan planning-planning sudah kita susun dengan alasan apapun itu. Seperti itu. Oke, Mas ini dari Bu Endah dulu. Apakah waktu merasakan nafas spiritual ada lafal yang disertakan, misalkan tarik nafas dengan Allah, keluar nafas dengan Alhamdulillah, dengan nama Asmaul Husna? Bisa, bebas gitu, senyamannya aja gitu ya. Jadinya nanti ada beberapa metode ya. Jadi kalau misalkan dengan Allah atau dengan nama-nama Allah Asmaul Husna itu sebenarnya ada ya. Salah satunya ini di zikir nafas ini teman-teman semuanya atau di tasawuf itu ya. Itu seperti itu ya. Ada juga yang menggunakan hu Allah gitu. Ada yang menggunakan la ilaha illallah gitu ya. Intinya tarik nafas itu saya lupa ya. Ucapkan la ilaha, hembuskan ilallah gitu. Apa kebalikannya? Saya lupa gitu. Saya pernah kaji, tapi nggak ada di sini kayaknya. Itu saya dengar ketika di YouTube ya. Saya lupa kajian mana itu. Cuma di sini nggak detail tentang yang saya sampaikan itu. Nah, ini kan menjawab pertanyaan di chat ini ya. Atau ada lafal nggak disertakan? Bebas senyamannya aja. Boleh tanpa lafal, tapi kalau memang nyaman gitu ya, dilafalkan dengan keyakinan tertentu, boleh juga ya. Bebas gitu ya, senyamannya, seyakinnya kita. Oke, Mas Adam Hawa. Tadi disebutkan jika benda mati pun punya kesadaran. Itu maksudnya benda mati itu apa, Nji? Yang dimaksud dari benda mati itu apa, Nji? Apakah sebuah makhluk atau benda mati itu ya benda-benda yang sekitar kita, yang kita anggap nggak ada nyawanya gitu ya. Kursi, meja gitu ya, apapun itu tembok itu. Nah, itu yang saya maksud gitu. Benda mati gitu ya. Di situ ya, Mas ya. Jadi semua benda-benda sekitar kita itu ternyata punya kesadarannya masing-masing gitu. Karena apa? Mereka itu ternyata terbuat dari bahan dasar yang sama, yaitu adalah kuantum atau kuak atau energi gitu ya. Nah, disitulah kesadarannya berada teman-teman semua. Tahipai sering sering apa nih? Sering hahaha, sering ketawa berarti. Ini saya nggak tahu jawab yang mana ini. Nah, itu ditanggapi sama Adam. Ada yang mau tanya langsung? Monggo silahkan teman-teman semua yang mau tanya langsung silahkan raise hand. Kita manfaatkan sesi diskusi tanya jawab ini untuk saling sharing ya. Siapa tahu teman-teman punya pandangan yang lain. Tahipai sering mengalami intuisi. Siap. Tahipai percaya saya mah. Eh, Mas, izin menjawab pertanyaannya Om Adam. Oke, silakan. Monggo Tahipai. Ini kejadiannya waktu kelasnya Mas Ervan tahun 2016 kayaknya, antara 2016 atau Ya, 2015. masih awal-awal ya. Vibrasi. Ya. Nah, suatu hari HP-nya Ayang Bebeb itu rusak. Mm-mm. Ya, lah terus saya tuh ya udah ayo kita ganti deh gitu. Pergilah ke Lipo. Kami pergi ke Lipo. Nah, terus pas di counter HP, karena kan si HP-nya itu sering mati. Mm-mm. Terus mati, terus nanti dihidupin lagi bisa, terus mati lagi gitu kan. Nah, saya udah bilang sama Ayang Bebeb itu, jangan jangan bilang mati lagi deh gitu. Ntar beneran mati loh, ngambek dia. Terus akhirnya dia nggak pada hari itu tuh dia nggak bilang tuh HP-nya mati. Nah, pas di counter HP, pada saat mau transfer data dari HP yang lama ke HP yang baru, Ayang Bebek nyeletuk lagi.
bentar lagi mati deh, pasti nih bentar lagi mati, dia bilang gitu kan. Akhirnya saya nyeletuk gini, ya karena ayah bilangnya kayak gitu, pasti mati nih HP. Itu beneran Mas, mati total. Akhirnya Nggak mati bisa total. nggak bisa dicas lagi, nggak, ya udah nggak bisa dicas lagi. Ya, ya, ya. Dan data belum tertransfer semua. Jadi mungkin si HP, ah tuannya tuannya aja udah sering bilang aku mati, ya udahlah aku mati aja. Iya, dia ngikutin bahasa tuannya ya. Iya, jadi ya akhirnya ya udah, itu nggak bisa transfer data yang ada di HP lama, mau nggak mau secara manual transfer HP-nya. Mungkin itu bisa menjawab Om Adam. Itu Iya, pengalaman langsung yang saya alami dari pada saat saya baru pertama kali ikut kelas vibrasi. iya. Oke. Nah, terus perihal intuisi juga saya pernah pertama kali ngalaminnya dan baru tahu kalau itu intuisi itu adalah pada saat kelasnya Mas Ervan dan kelasnya Bang Aswar. Mm-mm. Jadi tiba-tiba suatu hari pada saat itu anak masih bayi kan, saya itu ada dorongan kuat untuk pergi keluar rumah. Tapi Mm-mm. pas pada saat izin ke Ayang Bebek, dia nggak ngasih izin. Nah, pada saat nggak dapat izin itu, rasa saya tuh kayak ada yang nggak nyaman gitu kan. Jadi Iya, dorongan untuk ayo pergi, ada sesuatu yang harus dilakukan. Nah, akhirnya saya minta izinnya, qadarullah laptop kan lagi error. Nah, saya bilang ke suami kalau saya mau pergi ke Citra untuk memperbaiki laptop. Sambil sepanjang jalan itu saya berpikir, ada apa sih? Kok saya harus jalan ke toko itu, harus jalan ke Citra, jarak mm-mm. dari rumah ke Citra itu jauh banget kan. Ini ada apa sih? Allah itu mau nyampein apa? Nah, di belakang saya bawa tas gendong isinya laptop dan perlengkapan anak, terus di gendongan depan saya ngegendong anak. Jadi kebayang ya beratnya seperti apa laptop sama anak gitu. Nah, pas nyampe di toko laptop, alhamdulillah laptop saya bisa selesai, nggak lama gitu. Tapi pada saat itu belum ada kejadian apa-apa. Mm-mm. Akhirnya saya berpikir, apa sih ini? Allah tuh mau ngapain sih gitu kan? Nah, pada saat saya keluar dari toko laptop, terus nunggu angkot kan, nunggu angkot untuk balik gitu. Entah kenapa itu angkot pertama kosong, saya nggak mau naik. Angkot kedua kosong, saya masih nggak mau naik. Tiba-tiba dari kejauhan ada seorang kakek yang berjualan, berjualan pisang, terus apa Mm. buah-buahan lah ya, buah-buahan hasil panennya dia. Nah, pas mendekati saya, tiba-tiba si kakek berhenti, terus bilang ke saya begini, dalam pakai bahasa Sunda sih bilangnya ya, ngobrolnya itu, Neng, belilah dagangan Aki, katanya gitu. Beras di rumah udah habis, si emas sampai sekarang belum makan. Terus Aki udah nggak punya uang sama sekali. Belilah dagangan Aki, kata dia gitu kan. Mm-mm. Akhirnya saya nanya, berapa Ki? Ya udahlah, Neng, nih pisang satu sisir, Aki jual 50.000. Tanpa saya tawar, saya beli pisangnya berapa sisir, terus saya kasihin uangnya. Itu uangnya saya kasih lebih. Nah, si Mm-mm. Aki seneng banget kan, sampai ngucapin terima kasihnya itu, wah betul-betul lah. Saya juga nggak tahu kenapa ada rasa yang nggak bisa saya deskripsikan. Pokoknya ya seneng, ya bahagia, ya haru. Pokoknya berbagai macam perasaan lah. Oh, ternyata ini yang Allah perjalankan itu gitu ya. Kenapa saya harus berjalan ke sini? Rupanya saya menjadi pelantara rezeki bagi si Aki gitu kan. Nah, setelah si Aki berlalu, terus saya mikir, lah terus ini pisang buat apa? Saya beli pisang banyak, udah gitu rumah jauh, masih bawa ransel,
gendong anak terus harus bawa pisang juga. Kebayang kan beratnya makin nambah. Akhirnya saya ya udahlah, nyetop lagi kan, nunggu lagi angkot. Nah, pas Ya. angkot yang ketiga datang, saya masih belum mau. Itu pas angkot keempat, padahal angkotnya penuh. Saya naik, Mas. Begitu saya baru duduk, "Hai, Bunda, apa kabar?" Saya langsung ngelihat ke ujung, tetangga lama dong. Allah mempertemukan tetangga saya dengan tetangga lama, dan akhirnya itu pisang saya serahin ke dia. "Mil, ini pisang gue kasih ke lo, bagi-bagi sama tetangga lama ya." Itu pelajaran pertama saya tentang intuisi. Jadi ketika ada dorongan kuat untuk berangkat ke suatu tempat, atau tiba-tiba ada bayangan seseorang yang melintas di hadapan saya, itu saya pasti akan menelpon orang tersebut, bertanya ada apa. Kalau misalkan jawabannya dia sedang butuh bantuan, saya berusaha untuk membantu. Tapi kalau misalkan ternyata bayangan tersebut memang karena rasa rindu, ya kami ngobrol. Jadi sejak saat itu nggak pernah lagi mengabaikan gitu loh. Kalau Ya. misalkan mau pergi ke suatu tempat, ini pernah juga eh, 2 kali apa 3 kali. Saya pengen pergi ke suatu tempat, tapi udah janjian nih. Tapi di hati tuh jangan berangkat, jangan berangkat. Saya benar-benar nggak berangkat, mendingan saya batalin janji dan ternyata ada sesuatu yang terjadi. Dan itu pertolongan Allah, memang pertolongan Allah sih. Mungkin itu aja sih Mas, sharingnya. Ya, makasih banyak Taipai. Keren ini. Sama-sama. Ini Taipai salah satu peserta legendaris saya. Sejak awal saya bikin kelas vibrasi secara online ya, PA Group waktu itu. Taipai itu yang paling pertama ikut dan ikut terus gitu ya. Setiap bulannya itu kan ada bat satu, bat dua gitu. Itu tuh pasti ada Taipai. Luar biasa. Terima kasih Taipai, sharingnya mantap ya. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua bahwa ya ketika kita sudah memahami kesadaran ya, mulai mengalami kesadaran, ya kita nanti akan sering bergerak dengan bahasa intuisi yang itu akan sering menjadi solusi apapun masalah kita gitu ya, dan seringkali menyelamatkan kita teman-teman semuanya. Dan teman-teman kalau ingin sering berada di wilayah intuisi, ya latihan belajar sadar ini gitu. Cara latihan belajar sadar ya salah satunya bisa lewat e-book ini gitu ya, atau mungkin lewat kajian-kajian lain. Saya cuma memfasilitasi lewat diskusi e-book aja karena memang saya suka ya mendalami tentang itu gitu. Jadi saya ingin ngajak teman-teman belajar bareng. Ini saya baca ada pertanyaan di kolom chat. Intuisi apakah sama dengan ilham? Ya, bisa dikatakan sama ya, bahasa lainnya lah itu. Intuisi itu kan bahasa secara umum. Kalau ilham itu mungkin bahasanya lebih apa ya, lebih agamis ya. Terus ini pertanyaan dari Bu Sekar ya. Maaf, skill saya dengar tinggal di Solo. Solonya mana gitu ya? Saya Solonya Kartosuro Bu, di Makam Haji. Jadi uh, dekat underpass Makam Haji ya, baratnya underpass Makam Haji. Saya daerah sana. Sama Kerten ya nggak begitu jauh ya. Kerten itu paling cuma 4 kiloan lah ya, kalau nggak salah dari tempat saya. Terus izin bertanya, kaitan nafas dengan energi seperti apa ya? Karena dengan saya pelatih nafas, meskipun belum rutin, banyak manfaat saya dapatkan karena merasa energi full. Bagaimana tipsnya supaya saya bisa latihan nafas itu? Ya kalau misalkan tips rutin latihan nafas, ya istiqomah ya. Tapi kalau misalkan pertanyaan tentang energi gitu ya, ini sebenarnya sudah banyak dijawab di apa namanya e-booknya sudah ada gitu. Jadi kalau misalkan dibaca gitu, saya lupa ya di nomor berapa itu ya. Pokoknya tentang energi gitu ya. Ada kok pembahasannya, saya lupa di dalamnya ini gitu. Jadinya kalau kita bicara apa kaitannya dengan energi gitu ya, bahwa semuanya ini adalah energi gitu. Energi itu kan nggak kelihatan ya, tapi dia memberikan banyak manfaat ya. Salah satunya kehidupan itu ya. Nah, saya ingat akhir ini. Ini yang sering disebut chi gitu ya. Nah,
ini gitu ya. Jadi ada chi, nanti ada prana gitu ya. Itu adalah energi yang sudah ada di mana-mana gitu ya. Jadi di sekitar kita ini semuanya energi dan kita bisa memanfaatkan itu atau menariknya gitu ya. Salah satunya dengan teknik nafas ini gitu. Jadi kalau kita tahu caranya gitu ya, itu nanti kita bisa memanfaatkan itu untuk ya kebutuhan kita ya, untuk healing bisa, untuk manifesting bisa gitu, dan untuk kesadaran juga bisa gitu. Nah mungkin nanti lebih dalamnya di bab ini kalau nggak salah ya, membahas tentang prana, itu membahas tentang energi ya, konsep chi gitu, itu juga ada gitu ya. Terus ini juga nih, holofluk ini, pertukaran itu. Jadinya nanti akan lebih detail. Insya Allah bahasanya lebih mudah dipahamin kan. Coba saya buka yang nomor 19 ini ya. Ini sebentar, ini cukup panjang karena nggak dapat isinya. Bab 19, 19, 14. Nah, dikit lagi. Ya, ini ya, membuktikan bahwa kita bernapas dengan pertukaran energi alam semesta gitu ya. Ya, nanti teman-teman bisa baca di sini. Jadi, ini kok saya bacakan panjang. Nanti teman-teman bisa baca aja deh gitu. Karena sudah sangat detail sebenarnya gitu ya. Jadi teman-teman semua ya. Jadi mungkin saya kasih inti-intinya aja gitu ya. Jadi bahwa semuanya ini gitu ya, itu adalah energi gitu ya. Karena energi itu adalah salah satu ya penyusun kehidupan kita gitu ya. Jadi kita hidup di lautan energi, termasuk diri kita manusia itu sebenarnya juga energi juga gitu ya. Coba kita belajar tentang vibrasi dan kuantum akan paham itu. Oke, Bu Balkis menjawab ya. Coba pakai alarm berulang. Ini berarti tips untuk rutin latihan nafas itu bisa. Oke, apa kaitannya antara energi dan kuantum gitu ya? Kuantum itu kalau yang saya pahami itu kan membahas bagian yang paling kecil gitu ya. Partikel terkecil yang bisa diamatin gitu ya. Nah, itu isi dari kuantum itu sebenarnya adalah energi itu sendiri gitu. Bahasa gampangnya gitu. Tapi kalau kita bicara tentang bahasa fisika itu nanti detail lagi gitu ya. Itu nanti kalau yang saya pahami ya ketika mendalami tentang fisika kuantum dan sebagainya gitu. Nanti ada yang namanya teori string gitu ya. Itu yang paling kecil dari semua penyusun itu adalah string teori. Nah, string itu adalah getaran energi gitu. Jadi satuannya itu ada di itu gitu. Jadi semua energi itu bergetar gitu ya. Nah, bergetarnya lewat string-string ini gitu. Jadi apa kaitannya energi dengan kuantum? Ya kuantum itu isinya energi. Itu yang saya pahami gitu. Itu ya Mas Adam ya. Mungkin nanti lebih detailnya ada di pembahasan itu ya. Saya nggak tahu ada apa nggak sih tentang yang jenengan tanya ini. Tapi harusnya ada di bab fisika dan kuantum ya, vibrasi dan kuantum. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, mungkin kita bisa cukupkan. Kita bisa nanti lanjut tanya jawab di grup. Kalau ada, mungkin satu pertanyaan terakhir boleh. Ada nggak kira-kira? Ya, karena adem ayem, mungkin kita bisa sudahi dulu ya sesi malam hari ini gitu ya. Eh, kita nanti akan ketemu lagi, insya Allah tanggal 16. Nggak tahu nanti dorongannya saya ingin bahas tentang apa, tapi insya Allah akan saya infokan beberapa hari sebelum acara biar nanti teman-teman bisa sama-sama sudah baca e-booknya ya. Itu ya. Nanti kita akan infokan di grup ya teman-teman semua ya. Jadi saya satu info lagi teman-teman semua, grup kita ini selain untuk diskusi juga nanti teman-teman bisa apa ya kalau ingin mengajak teman-teman baru boleh gitu ya. Dan mulai besok tanggal 2 November itu sudah ke harga normal ya. Harga promo cuma sampai hari ini aja. Jadi buat teman-teman yang pengen ngajak di harga promo, ya teman-teman bisa maksimalkan hari ini gitu ya. Masih di harga 50.000. Dan insya Allah ada bagi hasilnya ya 40%. Bagaimana caranya untuk menjadi affiliate? Ada infonya di deskripsi grup ya. Nanti di sana saya sudah cantumkan ya tutorialnya itu. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa uh, ngajak temannya di hari ini ya nanti 40% dari harga hari ini ya. Tapi kalau misalkan teman-teman besok ya bisa ngajak teman-teman di harga yang sudah harga normal ya nanti menyesuaikan ya fee-nya 40% dari harga investasi yang dikeluarkan oleh para peserta. Tapi insya Allah
menurut saya ya harga normal pun itu masih sangat-sangat murah untuk ebook saya ini gitu teman-teman semua, karena ya saya sendiri dapat banyak manfaat gitu ya, apalagi dikasih fasilitas diskusi grup WA dan Zoom seperti ini. Itu saya rasa 150.000 itu masih sangat-sangat murah ya untuk teman-teman dapatkan gitu. Jadi jangan takut ya misalnya dengan harganya, karena manfaatnya luar biasa, bayar cukup sekali, manfaatnya insya Allah seterusnya ya, dapat komunitas, dapat materi dan macam-macam. Jadi itu aja ya. Untuk informasi affiliate bisa lihat di deskripsi grup ya. Dan untuk rekaman malam hari ini nanti saya juga akan sertakan di deskripsi grupnya teman-teman semua. Insya Allah besok ya saya share ya rekaman ini di grup teman-teman. Oke, gitu aja materi kita malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini. Kita nanti lanjut ya diskusinya di grup WA. Kalau ada pertanyaan atau apapun yang ingin didiskusikan ya tentang ebook-ebook kita gitu ya. Sebagai sarana kita saling interaksi teman-teman semua. Oke, kita ketemu lagi insya Allah di tanggal 16. Ya, nanti akan saya infokan jadwal berikutnya. Kita bahas ebook apa, nanti juga saya akan infokan. Itu aja pertemuan kita malam hari ini gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata, salah sikap yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman semua. Waalaikumsalam. Salam, terima kasih Mas Irfan.